Oke, kita sudah mulai materi hari ini, yaitu kita menyimak ini pertemuan keberapa? Pertemuan keberapa? Ketiga, Pak. Ketiga. Oke. Jadi pertemuan ketiga. Tadi saya undur 30 menit karena baru selesai rapat juga di kantor desa tadi, makanya saya tunda 30 menit. Habis itu break makan, istirahat, baru bisa melanjutkan Zoom. Nah, jadi Zoom ini sekarang Bapak alhamdulillah tidak akan mati-mati lagi karena sudah Bapak upgrade jadi Pro. Jadi bisa 24 jam itu melakukan meeting Zoom. Tugas di mana? Sudah dikumpul semua? Sudah, Pak. Oke. Kita udah sampai kemarin ke sini, tinggal yang akan saya bahas itu adalah nah ini dia. Yang akan dibahas itu faktor yang mempengaruhi menyimak. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk menyimak. Pertama, faktor fisik. Artinya faktor fisik ini adalah faktor tubuh. Nah, ya ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau misalnya orang lagi sakit, kemudian lagi demam, lagi batuk, lagi flu, pokoknya lagi pusing, sakit perut, sakit ini, sakit itu, dia biasanya menyimaknya itu kurang fokus. Karena disebabkan oleh kesehatannya terganggu. Nah, jadi menyimaknya itu tidak fokus. Karena kalau tidak fokus dalam menyimak, otomatis informasi yang akan disampaikan itu tidak akan sampai. Nah, kemudian fisik yang berhubungan dengan tempat menyimak. Nah, kemudian misal fisik yang berhubungan dengan tempat yang menyimak itu seperti misalnya kita menyimaknya di area terbuka, kemudian banyak nyamuk. Nah, jadi gatal-gatal nggak fokus menyimaknya gitu. Misalnya ada yang gigit, ada yang ada yang ganggu, ada yang menggigit misalkan kayak nyamuk. Nah, itu contohnya. Jadi nggak fokus atau ada gangguan-gangguan lainnya. Nah, jadi yang pertama faktor fisik. Nah, ini diingat materi bisa jadi faktor yang mempengaruhi penyimak ini akan saya angkat juga di UTS. Jadi ini dihafal betul-betul, dipahami betul-betul faktor fisik ini dan faktor lainnya serta sub-sub yang ada di sini. Kemudian faktor psikologi. Faktor psikologi itu adalah jiwa, berkenaan dengan kejiwaan. Nah, gimana psikologi kita? Apakah psikologi kita ini baik-baik aja? Nah, biasanya orang yang mempunyai gangguan psikologi itu dia tidak bakalan fokus menyimak. Misal gangguan jiwa dalam artian ketakutan, takut, dia sedang perasaan takut, jadi nggak fokus, apa yang dia dengarkan itu nggak fokus. Jadi karena ada faktor psikologi. Psikologi itu faktor dari dalam diri, mental, rasa takut misalnya, atau rasa mungkin karena
tidak bisa menampung bahan simakannya itu tadi takut tadi. Makanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian faktor pengalaman. Jadi berkenaan dengan latar belakang. Jadi begini, orang menyimak itu dilihat dari latar belakangnya. Misal begini, kalian kan mahasiswa nih. Jadi kalau kalian menyimak, pasti yang kalian bisa simak itu bahan-bahan mahasiswa, bukan bahan-bahan orang yang sudah profesor, doktor. Kenapa? Nah, itu latar belakang. Latar belakangnya berbeda. Misal kalian kita berbicara nih di depan umum, tapi kita harus lihat dulu siapa, kalau kita mau disimak, kita lihat dulu siapa yang menjadi pendengar kita nih. Misal ada ibu ini, ada ibu itu, ibu ini, ibu itu, bapak ini, bapak itu, kan bervariasi. Mulai dari misalnya ada camat, ada kepala desa, ada lurah, habis itu ada tokoh agama, tokoh adat, habis itu tokoh-tokoh yang lain dan masyarakat biasa. Nah, jadi berkenaan dengan latar belakang, otomatis yang disampaikan itu sesuai dengan level pendidikan masing-masing, level pemikiran masing-masing. Karena manusia ini dinilai dari level pendidikannya. Nah, coba cara berpikir anak SMA itu akan beda dengan berpikir cara anak sarjana. Kenapa? Karena sarjana itu menyandang gelar sarjana. Nggak mungkin aku harus berkelakuan kayak sarjana kayak kalian. Nah, misal belajar untuk merubah tingkah laku. Nanti pas keluar kan jadi sarjana. Nah, begitu menyimak, tergantung latar belakangnya. Oh, yang menyimak ini adalah sarjana. Jadi kita harus mengeluarkan kata-kata yang memang pantas untuk ditiru, tidak sembarangan. Nah, jadi faktor pengalaman atau jam terbang. Kayak kayak saya kan misal mendengarkan mahasiswa tuh menyampaikan presentasi. Saya itu tidak perlu terlalu menyimak. Kenapa? Karena saya sudah sering, sudah pengalaman, sudah biasa, udah, dan saya sudah tahu apa yang akan kalian sampaikan. Jadi begitu maksudnya. Kemudian faktor sikap berkaitan dengan sikap manusia. Nah, jadi ini sikap adalah juga sangat berpengaruh ketika menyimak. Faktor attitude. Nah, kelihatan orang itu ada punya attitude, punya etika, punya akhlak. Ketika ada orang berbicara, dia simak baik-baik, memberikan kesempatan kepada orang berbicara, dan menyimak dengan baik, dan berbicara kecuali disuruh. Biasanya kan ada orang nih, belum diselesai kita ngomong udah dipotong. Nah, itu kan sikap kita menyimak, baik itu dari segi posisi duduk, sikap posisi duduk, berdiri, atau mungkin ketika menyimak garuk-garuk kepala, ngucik-ngucik kantong, apa segala dan lain-lain, itu kan sikap. Nah, jadi sangat mempengaruhi sekali ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ternyata Zoom ini juga ada apa? Ada ini fitur-fitur yang tersembunyi. Contohnya di laptop tuh kan kelihatan bahwa yang kayak backgroundnya apa? Kayak luar angkasa dan lain-lain. Pengen sekolah. Ternyata ada fitur-fitur yang tersembunyi juga, baru dipelajari. Ini berapa orang partisipan nih? Ini bisa nanti juga akan saya upload ulang di YouTube. Jadi ditunggu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi faktor sikap berkaitan dengan sikap manusia, yaitu itu tadi, ketika orang berbicara bagaimana respon dia, apakah dia
cuek-cuek aja, atau mungkin memperhatikan dengan cermat, atau mungkin ya masa bodoh, atau mungkin ya garuk-garuk inilah itulah, gelisah, kepanasan, inilah itu faktor sikap. Itu yang mempengaruhi orang bisa menyimak tuh males dan tidak dapat apa yang disampaikan. Mungkin kalian paham itu. Kalian tuh disuruh duduk mendengar, tapi gelisah juga main HP, misal. Main HP itu salah satunya yang membuat kalian tuh tidak akan fokus. Faktor sikap tadi. Nah, tergantung, makanya kalau mau dilihat orang ada akhlaknya ya gitu. Misal orang berbicara tuh dihargai, didengar. Kalau orang nggak ada akhlak, ya apa? Main-main, orang bicara main-main HP, habis itu pura-pura cuek. Kalau memang kita sedang main HP, permisi Pak, saya mau angkat telepon dulu, permisi Pak. Nah itu baru ada akhlaknya. Jadi bukan hanya sekedar pembelajaran yang harus kita teorinya tahu, tapi akhlak juga. Bagaimana cara kita menghargai orang lain. Nah di situ menyimak. Karena kalau kita tidak banyak mendengar, maka proses ilmu pun akan kurang terhadap kita. Nah, kalau ilmu itu kurang, kita tidak akan menjadi orang yang berkualitas. Sedangkan kita ingin menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang dihargai, menjadi orang yang berwibawa, dan banyak sekali. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sikap kita sendiri sudah tidak punya attitude, etika, dan lain-lain, ya sudah bisa. Nggak enak banget di belakang pemandangannya, celana anak-anak tuh digantung. Jadi di sini ada anak-anak melihara 3 anak mahasiswa. Jadi nggak enak backgroundnya, nggak harus dicuekin aja ya yang di belakang itu. Ini saya di studio, kemarin saya saya juga pernah mengadakan seminar kemarin, seminar perwalitan selama 6 jam. 6 jam dihadiri oleh 50 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, mereka menyimak semua, mendengarkan. Kemarin saya pematerinya selama 6 jam, mulai dari jam 10 sampai jam 5, 6 jam 44 menit ngomong. Mereka cuma dengar, diskusi. Nah, ada waktunya mendengar, ada waktunya kita berbicara. Bagaimana sikap kita? Di situ akan dilihat sikap kita. Cengengesan kah? Garu ini kah? Garu itu kah? Habis itu main HP kah? Itu yang dikatakan dasar nggak ada akhlak, ya itu. Kalau orang ngomong nggak dihiraukan, ya itu nggak ada akhlak. Nah, jadi kita harus sadar diri bahwa oh saya seorang mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong kita hargai. Jadi kalau ada orang ini permisi, pokoknya akhlak. Percuma kalian punya ilmu tinggi kalau nggak punya akhlak. Karena kalau mau tinggi-tinggian ilmu, setan aja paling tinggi ilmunya itu. Tapi nggak ada akhlaknya. Nah, jadi ini ada apa ya? Secara tersirat itu ada makna yang harus kalian pahami di situ. Karena hidup ini itu kan kalian kuliah untuk menjadi lebih baik. Jadi salah satu hubungan mata kuliah dengan diri kita, yaitu makanya saya bilang Tuhan menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Kita disuruh lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bagaimana kita menanggapi? Makanya didengar dulu, dipahami dulu. Tahap yang kemarin itu apa? Nah, masih ingat? Pasti udah lupa. Masuk telinga, habis itu ke sini, habis itu baru buka buku, terusnya dibaca, pintar. Jadi sebelum kuliah itu dibaca lagi materi yang sebelumnya, jangan nunggu disuapin aja terus. Nah itu baru mahasiswa. Kalau nunggu disuapin aja terus, di mana Indonesia mau maju nih? Kapan Indonesia mau maju? Jangan mau jadi generasi micin. Mau kurang ditambahin. Sudahnya corona, micin, santai aja lah, jangan terlalu tegang. Apalagi udah makan nggak semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Yang belum, mudahan masuk surga. Yang bohong, mudahan masuk surga.
Boleh sesekali minum air putih tapi jangan di kamera. Boleh, kalau dosennya nggak apa-apa. Karena kan saya ngomong. Nah, kalau di kelas nggak boleh, kalau di sini boleh-boleh aja. Santai. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan harus tahu situasi dan kondisi. Jadi orang itu, kita lebih banyak diam bukan berarti kita nggak tahu. Tapi kita memanfaatkan anugerah dari Tuhan. Kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Tapi yang didengarkan itu pun disaring, difilter. Tahap hearing, apa kemarin? Mendengar, memahami, bertanya, menilai, memberi respon. Bahasa Inggrisnya apa? Hearing, Hearing, understanding, interpreting, understanding, interpreting, evaluating, respon. Nah, jadi itu adalah, ini harus di roll kepala. Jadi kalau kamu mendengar sesuatu, mendengar isu misal, anu semalam, adik kamu kebakaran semalam di sana, jangan langsung menanggapi. Pikir dulu, kebakaran pasti timbul di mana? Sebelum menyebarkan informasi itu, harus simak, pahami, cermati, nilai, baru menanggapi. Kalau kalian punya 5 ilmu itu, aman dunia. 5 itu tahap menyimak. Lihat, dengar, cermati, apa lagi? Saya juga lupa, hampir lupa nih. Padahal saya sampaikan terus. mengevaluasi dan menanggapi. dan Itu merespon. Ya, itu selalu saya sampaikan kepada seluruh, bukan hanya kepada kalian sebagai peserta menyimak, tapi semua orang, karena ini berhubungan dengan akhlak. Ini belum apa-apa sudah nyahut. Belum apa-apa sudah nyahut. Artinya, karena kesalahan miskomunikasi, karena tidak dipikirkan kalau ngomong. Ceplas, ceplos, ceplas, ceplos. Dia tidak memikirkan yang keluar ini, maknanya dari mulut yang keluar ini bagus atau tidak. Nah, itulah manusia-manusia yang tidak berkualitas. Kalau kita mau jadi orang berkualitas, jelas apa yang kita katakan itu didengarkan orang. Kalau kamu mau jadi orang-orang biasa aja, begitu juga. Kamu ngomong nggak dihiraukan orang. Kenapa? Nggak usah, bukan orang biasa juga. Coba kalau orang yang punya kualitas, orang berpendidikan, punya ini, inteligensi tinggi, punya apa ya, pasti ketika ngomong orang tuh segan. Karena ada power tadi. Powernya apa? Keilmuannya, kewibawaannya, karismatiknya. Nah, jadi ada kalanya apa? Kita tuh lebih baik banyak diam, mendengar daripada berbicara. Makanya saya selalu hubungkan kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga 1 mulut. Coba bayangkan kita balik 2 mulut 1 telinga. Ayo, itulah keajaiban ya yang manusia patut syukuri. Nah, jadi disinilah fungsinya kalian untuk belajar. Ada kalanya kita mendengar, ada kalanya kita bicara. Kalau disuruh bicara, nanti ada orang ngomong terus kalau di luar. Begitu di kelas, kayak siput di pais. Ditanya materi nggak ngerti. Nah, itulah jangan sampai seperti itu. Sering tuh kalau di luar kelas tuh pokoknya ini tuh pangga prianya. Begitu masuk kelas teori, ditakuni apa itu menyimak, ada tahu Pak. Tapi kalau ditakuni apa itu TikTok, aju. Ada yang main TikTok di sini nggak? Ngaku yang bohong masuk neraka. Kalau bisa dikurangi. TikTok itu mempengaruhi apa ya? Kalau saya nih cowok, kalian cewek ya. Kalau kalian main TikTok,
Bapak tuh ilfil sama kalian. Ih, nggak berkualitas nih cewek. Orang mengekspresikan diri itu prestasi, bukan sensasi. TikTok tuh sensasi. Kalau kalau Bapak nih cowok, biar cantiknya gimana? Kalau doyan TikTok, kenapa joget ini, joget itu nggak jelas, unfaedah. Berarti cewek ini nggak berkualitas, nggak usah. Bukan tipeku. Nah, kamu mau kan dipikirkan orang? Mau pasti. Jadi jaga akhlak, jaga pribadi. Ini semua ada hubungannya dengan mata kuliah. Jadi bukan saya ceramah atau apa. Ini memang ada hubungannya dengan mata kuliah. Karena belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Kalian kan kuliah ini untuk belajar. Jadi kalian tuh di ini perubahan tingkah laku kalian tuh diatur. Kalau nggak mau, berarti kalian gagal belajar. Masa nanti keluar sebagai sarjana cengengesan aja kerjaannya? Nggak mungkin kan? Nggak ada wibawanya, nggak ada akhlak lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu apa ya? Mungkin bagian dari pesan saya juga. Kalau kamu ingin menjadi orang berkualitas, kamu harus ingat diri bahwa kita diciptakan itu 2 telinga, 1 mulut. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena proses mendengarkan itu adalah proses 40% penerimaan ilmu. Nah, begitu kita mendengar, ada juga langkah-langkah yang harus diambil. Tidak hanya menelan mentah apa yang kita dengar. Pikirkan dulu. Begitu ada informasi, anu ini, anu itu, anu ini, langsung kita percayai. Tapi kita 5 tahap tadi, simak, pahami, cermati, nilai, baru menanggapi. Simak, pahami, cermati, nilai, baru menanggapi. Nah, apalagi saya jadinya. Simak, pahami, cermati, nilai, baru menanggapi. Itu 5. Makanya 5 tahap. Ini enggak kan ada stepnya nih, simak, cermati, pahami, nilai, baru menanggapi. Enggak, simak langsung ditanggapi. Gimana enggak? Berkelahi orang. Nah, jadi apalagi kalau kawan curhat, ini, wah sabar aja Kam. Langsung aja dia gimana orang mau merasa lega langsung sabar. Enggak diberi ini, diberi itu. Ini contoh ya, apalagi di umur-umur kalian itu lagi masa-masanya biasanya asmara, keluarga, keuangan pastinya, dan lain-lain. Pokoknya banyak di usia kalian ini sangat rentan sekali, banyak masalah. Kalian kuliah pun tuh masalah. Kenapa? Tugas itu masalah. Nah, diberi tugas bisa nggak memecahkan masalah? Jadi kalau bisa berarti kalian orang hebat. Nah, kalian diuji. Pokoknya di sini diuji terus. Buktinya setiap kuliah ada ujiannya. Ujung kuliah ada ujiannya. Diuji terus. Memang kalau gini ya, saya selalu bilang, kalau semester 1 iya masih baik-baik semua, belum kelihatan karakter aslinya. Tunggu nanti semester 2. Itu akan kelihatan teman-teman yang nggak ada akhlaknya itu kelihatan. Memang sekarang oke, diam semua kan. Tapi nanti semester 2. Saya sudah bilang itu di generasi keempat, generasi corona sampai sekarang. Jadi saya sudah bilang, manusia itu kalau seperti kita kelas 1, pendiam semua. Kelas 2 baru kelihatan teman-teman kita itu. Kelas 3 baru mulai sadar. Nah, sama kayak kalian. Semester 1 tuh masih anteng-anteng. Masih takutan. Kayaknya kalau sudah tahu, ceplos sini. Pokoknya sudah gak ada masalah. Karena memang kurangnya kesadaran diri. Jadi kita harus lebih kembalikan kepada diri. Status kita ini adalah seorang mahasiswa, bertindak laku dan berperilaku sebagai seorang mahasiswa, berbicara, bergaya, bertindak, maupun segala aktivitas sehari-hari itu harus didasari dengan ingat terus siapa status kita. Nah, kalau mau jadi orang berkualitas itu memang diuji terus. Kalau kamu mau jadi orang biasa-biasa aja, ya begitu aja. Nah, sekarang tanamkan dalam diri. Kemudian faktor motivasi, dorongan seorang untuk menyimak. Nah, jadi sama seperti sekarang. Kalian itu punya motivasi untuk menyimak saya. Kenapa?
betul kata Bapak, aku mau jadi orang yang lebih baik, makanya kalian dengar. Tapi kalau orang yang nggak mau berubah, basi itu, anu aja. Atau misal orang yang mau berubah menjadi lebih baik, biasanya apa? Faktor motivasi ini biasanya sesuai dengan tujuannya. Misal dia mau mendengarkan ceramah ini karena ada masalah tentang ini, makanya dia dengarkan. Tapi kalau temannya nggak ada masalah itu, ya udah biasa aja. Nah, jadi faktor motivasi kenapa kita mau menyimak. Karena contohnya ya sekarang, karena kalian mau jadi orang yang lebih baik, kalian melakukan 5 proses tadi, simak, pahami, cermati, nilai, baru menanggapi. Nanti kan di akhir setelah kalian lulus kuliah, baru kalian tanggapi itu. Ternyata bujur, jar Bapak. Kayak ini. Nah, artinya kan di situ nanti akan timbul penyesalan, akan timbul apa? Keresahan, kenapa aku ngomong begini tanpa berpikir. Nah, itu bahayanya. Karena tidak disimak, dipahami, cermati, langsung ditanggapi. Tidak diteliti dulu, tidak dinilai benar atau enggaknya. Jadi begitupun dalam proses hidup manusia. Kemudian faktor jenis kelamin. Perbedaan reaksi antara pria dan wanita. Dari sini saya kembalikan ke kalian. Ada nggak yang bisa menjelaskan faktor yang mempengaruhi menyimak ini? Salah satunya adalah faktor jenis kelamin. Kan kalian nih ada laki-laki, ada perempuan. Kira-kira ketika mendengarkan orang, apa yang membedakan kalian, jenis kelamin kalian? Laki-lakinya berapa nih? 2. Oke, ada yang mau bantu jawab? Ini kedengaran nggak suara kipas angin? Ada, Pak. Enggak, Oh. Pak. Ada yang bisa jawab? Faktor jenis kelamin. Kenapa faktor menyimak itu salah satunya adalah faktor jenis kelamin? Padahal kalian tuh Karena jalani, ya? Siapa Pak. itu? Ulun bangun, Pak. Ya, gantian. Karena pria dan binian tuh berbeda sifatnya, Pak, dalam menyimak tuh, Pak. Kalau pria biasanya bersifat objektif, aktif, rasional, keras kepala, dan tidak mau mundur, Pak. Kalau Terus? binian mudah mengalah biasanya, bisa pengaruh orang lain, reseptif, sama lebih subjektif, Pak. Itu. Ya, oke. Yang lain, yang cewek, nggak ada pembelaan kan? Yang cewek, masa di kelas ini kan dominan cewek. Masa ada pertanyaan cowok yang jawab? Tantangan dong. Sudah didominasi cewek, nah masa cowok yang jawab? Halo? Nggak ada? Jadi perbedaan jenis kelamin itu gini maksudnya. Kalau laki-laki itu dia menggunakan logika. Kalau cewek itu menggunakan perasaan. Makanya kalau cewek itu baperan. Kalau laki-laki itu kalau nggak masuk di akal ya sudah gitu. Itu logika. Kalau cewek itu gunakan perasaan, yaitu tadi subjektif. Kalau laki-laki gunakan logika, nalar yaitu objektif. Itu maksudnya. Betul kata si temanmu ini. Jadi makanya cewek itu mudah nangis. Kalau ada cowok mudah nangis berarti baperan. Baperan, artinya cewek itu baperan, mudah Kalau laki-laki enggak.
dipikirkan dulu. Itulah kalau laki-lakinya laki-laki sejati, kalau laki-lakinya laki-laki baperan juga, mungkin tangannya bengkok ini. Say, itu laki-lakinya tuh. Jadi itu maksudnya ya dari faktor jenis kelamin. Singkat aja, kalian sudah bisa menafsirkan sendiri, baik itu dari segi hubungan, dari segi ini, dari lain-lain. Karena pasti sudah kalian paham. Cewek ini berperan, kalau cowok ini ya menggunakan logikanya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan itu mempengaruhi, misal, contohnya kalian nih sekarang sedang menyimak, adek nangis di samping, ada di kos nih tetangga di sebelah menggibah, gibahnya berjamaah lagi. Jadi nggak bisa fokus menyimak karena faktor lingkungan. Yang kedua mungkin karena panas atau mungkin karena tempatnya nggak enak. Di tempat terbuka kendaraan lalu lalang, jadi nggak fokus menyimak. Tapi kalau di sini di tempat yang khusus, tempatnya enak, sejuk, habis itu memungkinkan kita nyaman dalam menyimak. Jadi faktor lingkungan itu juga mempengaruhi. Biasanya tuh lingkungan tuh kalau kita menyimaknya di tengah kerumunan pasar, biasanya itu nggak akan konsen. Mau kita tegur nggak bisa, kamu yang salah. Kenapa nyimak di pasar? Kenapa belajar di pasar? Coba belajar di sekolah. Nah, gitu. Jadi kita harus menyelesaikan juga. Jadi faktor lingkungan ini juga sangat mempengaruhi, baik itu dari segi tempat, dari segi orang, misal panas kayak apa kayak, atau kayak. Terus faktor peranan dalam masyarakat berkenan dengan status sosial. Jadi status sosial ini juga sangat berpengaruh. Nah, itu tadi yang Bapak hubungkan dengan kalian. Kalian di mata masyarakat, mungkin ketika kalian berbicara tentang suatu hal, orang tuh mau mendengar. Kenapa? Karena kalian mahasiswa. Mahasiswa ini orang terpelajar loh. Nah, apalagi misal kayak saya contohnya, ketika rapat di suatu forum masyarakat nih, kayak di desa, rapat, saya nih datang, tapi status saya sebagai dosen, otomatis orang akan dengar. Kenapa? Oh, ini dosen. Karena punya status sosial, dia orang berpendidikan, pendidikannya S2, punya gelar, terus kerjanya ini. Coba yang ngomong nelayan. Pasti ngomongnya aja ke sana kemari. Gimana orang mau nyimak? Baru megang mic aja udah gemeteran. Apalagi sampai mau cerita. Kemudian yang diceritakan itu singkat karena dia kurang pola pikir. Nah, jadi berkenaan dengan status sosial itu berkenaan dengan pola pikir, cara berpikir. Kalian kalau sudah SMA masa berpikir kayak anak SD. Makanya jangan kekanak-kanakan. Kalian tuh sudah SMA ya, berlakulah seperti SMA. Aku tuh mahasiswa, jadi aku berperilaku seperti mahasiswa. Seperti apa sih mahasiswa? Cari di Google. Sekarang mahasiswa tuh, kalian tuh generasi milenial, jangan mau jadi generasi milenial kacang-kacangan. Jadi, walaupun kalian generasi milenial, karena generasi milenial sekarang tuh dianggap bahwa tidak bisa melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa. Makanya itu kekhawatiran pendidikan sekarang. Karena dipengaruhi tadi TikTok, dipengaruhi ini, dipengaruhi itu. Makanya inilah tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik, karena kita tidak hanya mengajar. Kalau mengajar itu dari segi ilmu, mendidik itu dari segi akhlak. Jadi kita harus banyak-banyak sadar diri, kembali kepada diri. Saya seorang mahasiswa, saya harus belajar. Mahasiswa yang baik itu seperti ini. Dan berhubungan dengan teori menyimak, bahwa hidup itu seperti ini loh. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena bicara kita tuh kualitas diri kita. Coba kalau preman ngomong sama dosen ngomong tuh gimana? Beda ya. Nggak usah jauh-jauh, ketika main game aja. Makanya saya nggak senang main game itu. PUBG, Mobile Legend, habis itu Free Fire. Dulu dengar teman aja
dikit-dikit ngomong ini, dikit-dikit ngomong ini, dikit-dikit ngomong itu, nyumpahin orang kan nggak enak gitu. Banyak unfaedah daripada yang berfaedah. Oke, sudah berapa lama kita? Nah, oke, kita lanjut. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan? Any question? Lalu nggak berani ya, bertanya ya, karena disuruh lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nggak juga, waktunya disuruh bicara ya bicara, gitu kan. Kalau kita punya unek-unek, ditahan dulu, jangan langsung dipotong omongan orang. Nah, kalau sudah waktunya kita bicara, kita keluarkan semuanya. Dan orang itu kamu bilang, kamu nggak boleh ngomong juga. Kamu waktu ngomong, aku nggak kepotong. Makanya kalau saya itu mimpin rapat, saya kasih tahu. Tadi Bapak itu ngomong panjang lebar, nggak saya bantah, Pak. Saya dengarin. Sekarang giliran saya ngomong, tolong dihargain juga. Saya waktu Bapak ngomong, saya nggak bicik-bicik HP tuh. Saya mendengarkan Bapak. Tapi giliran saya ngomong, Bapak tuh nggak menghargai saya, berarti kan sopan sorangan kalau di hadapan forum kayak itu. Kita kembalikan, kita lemparkan aja dengan senjatanya itu. Dengan senjatanya dia sendiri, dia malu. Gitu. Makanya itu yang kalau ini sudahnya jalan orang ngomong keluyuran ke sana kemari, tapi protesnya minta ampun. Dasar nggak ada akhlak gitu, yang nggak ada akhlak gitu. Teman bicara, dia bicara juga. Paling kalian tuh kalau apa kuliah tuh paling anu ya, anu bisiki aja, nggak ada akhlak tuh. Orang lagi menyimak di depan diri juga, kecuali memang darurat. Itu maksudnya. Biasanya di kelas kayak dulu, guru menjelaskan pandiran juga, itu nggak ada akhlak gitu. Bisiki aja kawanmu, nggak ada akhlak, supaya sadar gitu. Nanti di luar mau jungkir balik kah, mau pandiran sampai pagi, dari pagi sampai pagi, terserah. Karena kita harus ingat situasi kita sedang belajar. Kalau dalam belajar ini kita dituntut lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Perilaku jelek dalam menyimak. Jadi itu Pak, berhubungan dengan attitude dan akhlak lagi. Ketika ada orang berbicara, pasti kan orang tuh memandang fisik tuh. Yang pertama, tidak mau menerima keanehan kekurangan pembicara. Tidak mau menerima keanehan kekurangan pembicara, langsung diputus tanpa berpikir dulu. Oh, ketika ada orang bicara salah-salah, pasti kita pikirannya langsung menjustifikasi. Padahal sebagusnya kayak ini. Kita cari tahu dulu latar belakangnya tadi. Bapak ini lulusan apa? Lulusan SD, SMP, SMA. Oh, lulusan SD, oh pantas saja. Aku ini lulusan SMP, aku ini mahasiswa, jadi oh pantas saya sih kasihan pandir kayak itu. Dimaklumi karena sesuai dengan latar belakang tadi. Kalau yang ngomong itu misalnya orang berpendidikan, habis itu ini dan ini aneh, nah itu baru nggak usah didengarin karena aneh, nyeleneh dan lain-lain. Ini kalau misalnya ada bapak-bapak di masyarakat atau mungkin kita sering jalan di parkiran, pangkalan ojek dan lain-lain, ngomong sembarangan nggak apa-apa. Karena mungkin beliau ini nggak sekolah. Jadi sesuai aja. Nah, makanya itu, kalau kalian ngomong tidak sesuai dengan apa yang kalian sandang, berarti kalian gagal. Nah, tadi status bukan mahasiswa. Jadi kita harus terima keanehan orang itu. Kita simak, orang ini aneh ngomong, kita dengarkan aja. Kalau misalnya kita tidak suka, tetap dihargai. Kalau itu dalam satu forum. Kalau misalnya status orang ngomong udah suka, skip aja. Kan orangnya nggak lihat juga. Tapi kalau ada orangnya, langsung buru-buru cari alasan, Pak Ulun mau anu dulu lah, karena kita nggak suka dia dengar aneh ngomong orang nih. Hargai permisi Ulun mau ini, mau telepon dulu, mau ini. Nah begitu caranya, bukan langsung sembarangan kamu ngomong nih. Jangan begitu.
Kemudian tidak mau memperbaiki sikap. Nah, itu tadi tidak mau memperbaiki sikap. Sikap perilaku jelek dalam menyimak ini tidak mau memperbaiki sikap. Karena mau mendengarkan orang lain, tetap aja main HP. Orang pandir, orang pandir. Nah, itu nggak ada akhlak gitu. Kemudian tidak mau perbaiki lingkungan. Nah, karena mau perbaiki lingkungan artinya di lingkungan kita ini, nah, ketujuh menggibah, ketujuh ini, ketujuh itu. Nah, itu berusaha dijelaskan. Nah, boleh loh sebujurnya. Ini. Kemudian tidak dapat menahan diri. Artinya tidak dapat menahan diri, itu Pang tadi. Belum diberikan kesempatan bicara, langsung hendak potong. Kemudian karena tidak bisa menahan diri, langsung ditinggalkan ruangan. Biasanya orang debat sudah di puncaknya, biasanya kadang mau lagi mendengarkan, langsung misalnya ada yang disimbur air, ada yang meninggalkan ruangan, saking kadang kawannya menahan diri. Nah, jadi kan itu orang-orang gagal yang tidak sadar kali, yang tidak sadar bahwa kembali lagi kita diciptakan itu 2 telinga 1 mulut, lebih banyak mendengar daripada bicara. Kita ada waktunya bicara, ada waktunya menyimak. Nah, itu orang-orang yang tidak paham dengan itu. Nah, kembali lagi kalau kita emosi, kembali lagi ke situ. Saat berdebat itu kita emosi, kembali lagi ke situ. Nah, kalau memang juga sudah tidak, nah, kan dalam berbicara tuh ada aturannya, kayak diskusi kan ada aturannya. Nggak hanya ceplos-ceplos. Nah, begitu pun dalam berdiskusi dalam kelas, misal ngomong ini, ngomong itu, langsung ngomong jawabannya tanpa mengacungkan tangan, angkat tangan, sebut nama, dan berusaha memberikan tanggapan. Biasanya kan ceplos-ceplos itu namanya. Oke, habis itu tidak dapat memanfaatkan waktu secara efisien. Jadi menyimak perilaku jelek dalam menyimak tidak dapat memanfaatkan waktu secara efisien. Tahu? Masih ingat kan efisien? Efisien itu sesuai waktu, tepat waktu, on time. Jadi menyimaknya 10 menit ya 10 menit. Ini enggak. Nyimak 10 menit ya diulang terus. Akhirnya apa? Yang 10 menit jadi 20 menit, 30 menit. Oke, habis itu tidak dapat menyimak secara rasional. Artinya dia tidak memikirkan si makan itu tadi, yang 5 tadi. Tidak melakukan langkah-langkah yang 5 tadi. Nah, itu yang dimaksud tidak dapat menyimak secara rasional. Karena itu tadi, dia bukan orang yang paham. Kalau orang yang paham itu pasti bilang, oh seharusnya seperti ini. Dia simak. Kemudian tidak punya tujuan menyimak. Nah, kalian dalam menyimak ini pasti punya tujuan. Tujuannya itu adalah belajar, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian takut. Tujuannya itu takut kalau nggak dapat nilai, nggak dapat absen. Nah, kemudian mungkin tujuannya tuh masih ada tujuan-tujuan lain yang mungkin yang hanya kalian yang tahu. Kenapa kalian ikut kuliah ini? Kenapa seperti ini? Pasti kalian tahu itu apa tujuan kalian. Kenapa kalian mau dengar saya? Pasti kalian tuh ada punya tujuan. Dan itu salah satu tujuan umumnya adalah memperoleh ilmu, ini, itu, dan lain-lain. Tidak mau berlatih meningkatkan keterampilan menyimak. Jadi tidak mau berlatih meningkatkan keterampilan menyimak. Artinya tidak mau bersabar atau melakukan tes-tes. Nah, misal begitu menyimak sambil ada tes. Saya dulu pernah di Banjarbaru ikut tes kemampuan berbahasa Indonesia. Uji kemampuan berbahasa Indonesia itu bersertifikat langsung dari Jakarta. Jadi waktu itu ikut saya karena gratis, jadi ikut. Pokoknya saya senang. Soalnya tuh ada menyimak, membaca, dan menulis. Nah, jadi 4 aspek ilmu ini. Jadi kita diberi ada audio, suara, speaker, kemudian di tangan kita ada soal. Misal dia berbicara bincang-bincang, ayah kemarin ke pasar membeli mangga,
kemudian Ade ikut menitipkan ini. Nanti di soal ada tertukar tuh anunya, nomornya. Nanti kan kita bacanya nomor 5 langsung. Nomor 1 sampai 2, 3, 4, 5. Ternyata soal yang masalah mangga itu ada di nomor 5, otomatis yang mana nih, yang mana ini. Nah, jadi itu adalah tes kemampuan berbahasa. Ada audio, ada soal. Atau bisa juga begini. Begitu selesai saya ucapkan seperti ini, perkuliahan ini, kemudian saya langsung beri soal. Nah, jadi begitu saya langsung beri soal dan kalian jawabnya benar, berarti menyimaknya sudah bagus, dan artinya kalian terus dilatih untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Maksudnya ketika menyimak itu tidak hilang begitu aja. Artinya keterampilan menyimak itu kalian dengar itu masih bisa tersimpan tadi. Understanding. 5 tahap, simak, pahami, cermati, teliti, nilai, baru menanggapi. Sudah berapa menit saya masuk? Mulai dari 1.30 ya? Udah 1 jam ya? Udah 1 jam? Iya ya, nggak keresahan ya? Nggak keresahan ngomong. Yang dengar mungkin capek. 1 jam ya? 1.30 ya tadi? Iya Pak, 1.30. Nah, itulah kalau kita serius nyimaknya, habis itu yang disimak juga oke, yang menyimak juga dalam sikap oke, itu nggak akan kerasaan waktunya. Tapi kalau kita menyimaknya, apabila nih bapaknya tuntung pandir, mana sudah aku dalam hati nih. Apabila nih bapaknya nih, mana sudah aku udah pandir terus. Nah, itu akan terasa lama waktu. Tapi kalau kita berusaha memahami bahan simakan yang kita dengar, itu waktu akan tidak terasa. Karena apa yang kita dengar itu kita nikmati, kita jalani, kita memang kebutuhan kita gitu kan. Tapi kalau kita nggak sesuai kebutuhan kita, itu waktu itu akan terasa lama. Makanya, udah 1 jam nggak kerasaan. Nggak kerasaan, asli beneran nggak kerasaan 1 jam. Nah, itulah salah satu ini akan ada di teori berbicara. Ketika orang berbicara, kemudian kita tidak merasa waktunya sudah lama, tapi perasaan singkat banget. Nah, itu berarti orang itu hebat dalam berbicara. Nah, itu apa? Itu salah satu contoh. Begitu kayak seperti salah satu presiden Amerika dulu, ketika berpidato, lama sekali. Singkat sekali. Padahal dilihat sudah 1 jam lebih dia pidato. Padahal terasa singkat. Kenapa? Saking hebatnya dia berbicara itu. Jadi semua orang yang mendengarkan itu merasa, kok waktunya singkat banget. Padahal kalau dihitung dari waktu, coba ganti pembicaranya. Coba ganti teman yang bicara, suruh bicara selama 1 jam. Mantuk. Nah, jadi itu nanti akan kalian pelajari di semester 2. Ini yang hadir berapa nih? Berapa partisipan? 35. Oke. Kalau gitu, ini saya rasa sudah sampai di sini pertemuan kita. Yes, dalam hati. Alhamdulillah aja. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan atau enggak ada? Kalau ada silakan tanya. Mumpung masih ada waktu. Belum takon Pak. Enggak mati-mati kan? Sudah pro enak. Ya. Belum ada membaca kebiasaan jelek dalam menyimak, yaitu menyimak lompat 3. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Apa? Menyimak lompat 3. Ulun ada membaca di buku kebiasaan jelek dalam menyimak. Antaranya tuh menyimak lompat 3. Nah, itu tadi menyimak lompat-lompat. Nanti aja itu lah. Menyimaknya yang nanti aja. Sambil berkegiatan lain. Nggak mau disimaknya. Menyimak lompat
kita kan nih sudah tahu nih akan ada 10 bahan yang akan dibahas. Nanti aku yang ke itu aja sudah, lompat-lompat gitu. Nggak berurutan. Nah, itu maksudnya di buku. Pokoknya makanya ini diajarkan di semester 1. Karena kalau kalian kuasai ini, insya Allah ilmu yang akan kalian terima di semester-semester yang akan datang tuh enak. Kenapa? Karena kalian punya dasar. Memang kita nih kalau mau ilmu, kita harus lebih banyak menyimak. Dan menyimaknya itu bukan menyimak asal dengar. Menyimak dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi yang berupa apa? Ilmu itu tadi. Makanya kalian ini dibekali dengan ilmu dasar menyimak supaya apa yang disampaikan oleh dosen-dosen lain itu juga sama, enak masuknya. Kenapa? Karena kalian sadar tadi, aku mahasiswa, aku harus banyak menyimak karena aku punya tujuan. Kan kesadaran dirinya timbul jadinya. Nah, walaupun bukan hanya di mata kuliah menyimak aja, sebenarnya menyimak ini saya katakan sudah mulai dari kecil. Kalian lakukan proses ini dan tapi baru kalian ngeh sekarang ternyata menyimak itu ada teorinya juga. Baru ngerti, baru paham. Oh, ternyata kita ini jadi lebih dewasa lagi hidup ini. Jadi lebih dewasa lagi. Ternyata hidup ini seperti ini. Kan berpikiran kita sudah semakin bijak, dewasa. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Soalnya saya mau syuting lagi nih. Mau istirahat 15 menit, habis itu syuting lagi. Ada jadwal syuting lagi di TV sebelah. Jadi, capek. Jadi saya tuh gini Bang, nanti kalau nggak begini nulis, kalau nggak nulis bikin konten, bikin video, memang harus begitu jadi manusia. Makanya kalian juga harus pikirkan apa ya skill yang bisa saya olah. Selain kuliah, saya ngapain ya? Saya sudah bisa bikin buku, bikin aplikasi. Aplikasinya sponsor lagi. Beriklan lagi. Bayangkan ya, kalau kalian punya aplikasi beriklan, mulai dari semester 1 dibuka terus sampai semester 8, kira-kira berapa juta rupiah yang kalian akan dapat? Gimana caranya? Ya mikir. Sekarang online. Bapak selama pandemi ini banyak menulis, banyak berkarya, bikin webinar, bikin ini karena apa ya? Kita tuh harus menggali potensi diri. Pertanyaannya, biasanya mahasiswa ini akan terkendala dengan keuangannya dan lain-lain. Ada yang jualan online, ada yang jualan ini, jualan itu. Ini kesempatan kalian tuh menggali diri. Selain belajar, kalian tuh harus tanya, apa yang kulakukan lah supaya aku nih nyaman, hendak nukar itu nyaman, nukar ini nyaman. Ini kadang hendak nukar, hendak minta, tanpa berpikir untuk maju. Tapi kalau kalian berpikir, apalah yang bisa ku gali, hobiku apa nah? Mungkin kalau hobiku di depan kamera ya udah aku bikin YouTube deh, bikin konten. Terus kontennya apa? Mau ditonton, belajar. Ya apa caranya konten YouTube itu apa sih? Pasti ada kendala di balik sesuatu itu. Bapak aja merintis YouTube itu 2 tahun baru bisa dapat iklan. Dan 2 tahun tuh konsisten. Sekarang 11.000 subscriber. Itu termasuk kacang-kacang lagi. Gajinya aja $70 aja. Gajinya aja 70.000 aja sebulan itu. 11.000 subscriber. Ayo. Tapi nggak putus asa. Karena saya nggak menilai hari ini. Bayangkan 5-10 tahun yang akan datang. Berapa subscriber yang akan. Makanya saya bilang, mulai dari sekarang tuh. Punya sesuatu yang bisa kalian tanam. Sampai kalian nanti lulus kuliah itu juga besar juga. Paham lah maksudnya? Mulai dari bisnis kecil kalian kembangkan, habis itu sampai kalian nanti lulus kuliah seperti sekarang kalian nanam pohon di rumah. Pohon itu kalian rawat. Setiap hari kan pulang kuliah siram, setiap hari pulang kuliah siram, setiap hari pulang kuliah siram. Nanti kalian akan pas lulus, wah, kada terasa lah ganangnya ada pohon nih. Padahal semalam waktu kuliah. Nah, itu maksudnya. Tapi itu sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Makanya kalau saya sih mikirnya lebih baik saya mencari sesuatu karena saya ini sama orang tua saya orang tua yang nggak mampu.
Jadi dia apa, diwarisi itu cuma ilmu. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membalas jasa-jasa mereka, sudah bisa punya rumah sendiri, walaupun itu bukan dari gaji kampus. Jadi dosen saya sudah bisa beli rumah, beli kendaraan, beli ini, fasilitas. Alhamdulillah enak, bikin studio, dan saya nggak pamer. Saya sama seperti kalian. Saya tidak pernah dibekali apapun oleh orang tua saya kecuali ilmu. Bahkan kuliah pun saya tidak punya HP. Hayo, kalian enak sudah kuliah punya HP, punya motor. Saya nggak punya. Kuliah jalan kaki. Ayo, di sedikit dulu. Kalau mau cerita masalah, tapi pertanyaannya apa yang membedakan itu? Keinginan. Karena itu yang saya tanyakan kepada diri saya. Masa sampai kapan kamu mau begini? Orang pamer di story, makan pizza, makan ini, kita nggak bisa beli. Kenapa? Nggak ada uang. Kita pengen lebih, tapi kita nggak bisa berbuat lebih. Nah, jadi makanya bergayalah sesuai isi dompet. Kalau misalnya nggak sesuai. Ini motivasi aja buat kalian-kalian, karena status kalian sebagai seorang mahasiswa itu jangan boros-boros, tapi gali terhadap dirimu apa yang bisa saya jual untuk menghidupi kebutuhan mahasiswa ini. Apa aja sekolah, kuliah itu sambil kerja, nggak sembarangan. Jadi tapi jangan ikuti itu, karena memang saya ini memang dilahirkan yang nggak mampu. Tapi alhamdulillah berkat keinginan dan lain-lain bisa. Perbandingannya gitu aja. Dulu saya nggak punya HP, nggak punya motor. Kalian punya HP, punya motor. Artinya duniamu itu luas. Masa saya bisa, kamu enggak? Itu aja. Orang kita sama-sama dilahirkan nggak ada bawa baju kok. Jenjang pendidikan kita sama. Kalian mulai dari sedikit, saya itu mulai dari sedikit juga. Nah, jadi yang membedakan kita tuh adalah pola pikir dan niat. Nah, makanya dari sini apa yang saya alami itu saya tuangkan terus kepada mahasiswa PBSI. Coba dengar mahasiswa PBSI. Insya Allah itu mahasiswa PBSI jarang ada yang bermasalah. Kenapa? Kecuali memang orangnya yang punya masalah. Karena memang selalu Bapak tanamkan kepribadian yang baik di dalam dirinya masing-masing. Oke, mungkin ya anggaplah ini sebagai ceramah seminggu sekali dari Bapak lah. Karena kan paling seminggu sekali aja. Satu saat nanti kalian masih pengen dengar Bapak, tapi Bapak sudah nggak bisa. Jadi jangan pandir terus, jangan. Karena apa yang aku sampaikan nanti insya Allah akan kalian buktikan semua nanti. Karena ini berdasarkan pengalaman hidup dan tidak untuk ini sebagai pamer dan lain-lain. Kalau mau sukses, kuncinya itu berbakti kepada orang tua, jangan bohongi mereka. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, minta doanya, restunya, dan lain-lain. Kalau kamu mulai bohong dan itu sudah, kalian akan kesulitan mendapat ilmu itu. Jadi mulai dari sekarang tanamkan kepada diri, saya ini seorang mahasiswa, saya ingin menjadi lebih baik dengan cara belajar. Oke, 15 menit lagi pukul 3, saya harus istirahat dulu 15 menit, karena mau syuting lagi, syutingnya sampai malam. Syutingnya tuh rapat maksudnya, dan syuting beneran Bang. Jadi kecuali malam baru bisa cover lagu di studio dan lain-lain gitu. Nah, itu baru syuting beneran. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini akan saya upload di YouTube dan silahkan di absen di sana ya, ditonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.